Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Hi Dokfit edisi lulus LPDP One Shot Dokter Spesialis bersama aku, Dr. Fitri. Karena ini adalah video pertamaku pada edisi lulus LPDP One Shot Dokter Spesialis ini, aku ingin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Namaku Syukria Fitri, biasanya aku dipanggil Fitri. Sehari-hari aku berprofesi sebagai seorang dokter. Aku merupakan salah satu award di LPDP yang dinyatakan lulus pada seleksi LPDP Batch 2 pada tahun 2023 ini untuk spesialis radiologi. Seleksi beasiswa LPDP ini merupakan seleksi beasiswa yang pertama kali aku ikuti dan alhamdulillah aku dapat lolos dalam satu kali percobaan atau one shot pada seleksi ini berkat bantuan dan bimbingan dari teman-teman yang terlebih dahulu sudah lulus LPDP sebelum aku. Karena itu, aku membuat video ini untuk membantu teman-teman lain yang juga ingin menjadi seorang award di LPDP, khususnya untuk dokter umum yang ingin mengambil spesialis. Untuk seleksi LPDP ini biasanya dibuka 2 kali setahun ya teman-teman. Untuk yang pertama biasanya sekitar bulan Februari dan untuk yang kedua biasanya sekitar bulan Juni. Sembari menunggu pendaftaran LPDP ini dibuka, teman-teman bisa melakukan beberapa hal untuk mempersiapkan diri. Yang pertama yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang LPDP dan yang kedua yaitu mengunduh buku panduan LPDP. Kemudian yang ketiga, mengejar skor TOEFL dan surat rekomendasi dari rumah sakit. Sedikit bercerita tentang pengalamanku, sebenarnya aku sudah mengetahui tentang beasiswa LPDP ini saat menjadi dokter internship pada tahun 2018. Namun saat itu aku menganggap bahwa LPDP hanya mencari orang-orang yang memiliki IPK cum laude atau yang memiliki prestasi yang banyak. Karena itu aku merasa kurang percaya diri dan merasa tidak memiliki kualifikasi yang dicari oleh LPDP. Namun 2 tahun belakangan, aku mendengar beberapa kabar dari teman-temanku yang sama denganku waktu kuliah, memiliki kualifikasi yang sama, namun mereka lulus beasiswa LPDP ini dalam satu kali percobaan. Karena itu aku bertanya kepada teman-temanku, dan ternyata sebenarnya beasiswa LPDP ini bukan mencari orang-orang yang memiliki IPK cum laude atau yang berprestasi saja, melainkan lebih menekankan kepada orang-orang yang memiliki niat dan tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan dan nantinya ingin mengabdi kepada Indonesia. Karena itu, 1 tahun ini aku membulatkan tekad untuk mengikuti beasiswa LPDP dan mulai mencari tahu lebih lanjut tentang beasiswa ini, baik itu bertanya kepada teman-teman maupun membaca website LPDP dan menggali semua hal tentang LPDP ini, termasuk memahami visi dan misi LPDP sendiri. Jadi, jika teman-teman berniat untuk mengikuti beasiswa ini, aku sarankan lebih banyak mencari tahu tentang LPDP ini, baik itu bertanya kepada teman-teman ataupun membaca website LPDP sendiri. Jadi teman-teman, beasiswa LPDP ini sebenarnya dikategorikan menjadi 3. Yang pertama afirmasi, yang kedua umum, dan yang ketiga targeted. Untuk beasiswa spesialis dan subspesialis termasuk ke dalam kategori beasiswa targeted. Jika teman-teman ingin mendownload buku panduan LPDP yang spesialis ini, silakan masuk ke laman LPDP, kemudian cari buku panduan beasiswa targeted, kemudian di dalamnya ada salah satunya itu spesialis dan subspesialis. Bentuk bukunya seperti ini ya teman-teman, tampilannya. Silakan teman-teman download dan aku sarankan teman-teman juga memiliki hard copy dari buku ini. Karena jika ada waktu luang kita bisa membacanya dan memahami isi dari buku ini. Untuk buku panduan LPDP ini sebenarnya akan diperbaharui setiap periode ya teman-teman. Namun untuk mengambil acuan, teman-teman bisa mendownload buku panduan dari periode sebelumnya karena biasanya isinya tidak akan jauh berbeda. Setelah di-download dan dicetak seperti ini, teman-teman sebaiknya memahami isi dari buku ini seperti syarat umum dan syarat khusus pendaftarannya. Kemudian teman-teman silahkan mencari prodi ataupun kampus yang akan dituju di dalam buku ini. Karena tidak semua spesialis ada di LPDP, biasanya LPDP akan bekerja sama dengan kampus dan prodi spesialis yang sudah berakreditasi unggul. Karena itu dibaca dengan saksama ya teman-teman, sehingga nanti kita tidak salah langkah.
Kemudian yang ketiga adalah mengejar skor TOEFL dan surat rekomendasi dari rumah sakit. Untuk persyaratan LPDP ini sendiri sebenarnya banyak ya teman-teman, ada syarat umum dan syarat khusus. Namun aku meng-highlight dua persyaratan ini karena menurut pengalamanku pribadi untuk mendapatkan skor TOEFL yang sesuai dan surat rekomendasi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, aku membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Karena itu aku menekankan kepada teman-teman untuk mempersiapkan dua hal ini terlebih dahulu. Untuk skor TOEFL sendiri sebenarnya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. LPDP hanya meminta 475 untuk spesialis ini. Namun bagi sebagian orang yang sudah lama tidak belajar bahasa Inggris dan sudah lama tidak tes TOEFL seperti aku, ini cukup memberatkan ya teman-teman. Aku sempat belajar TOEFL kembali, kemudian mengikuti les online, kemudian juga tryout online, hingga skorku mencukupi dan baru aku melakukan real test untuk mendapatkan sertifikat TOEFL. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti LPDP pada periode selanjutnya, aku sarankan dari sekarang dicicil belajar TOEFL-nya ya. Apabila hasil tryout-nya sudah melebihi 475, teman-teman bisa langsung saja melakukan real test, hingga nanti permasalahan TOEFL ini clear dan kita bisa melangkah ke syarat-syarat berikutnya. Yang terakhir adalah surat rekomendasi dari rumah sakit. Untuk surat rekomendasi ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta ya teman-teman. Sebagian dokter yang bekerja di rumah sakit mungkin akan dengan mudah mendapatkan surat rekomendasi ini karena kita sudah lama bekerja di situ dan rumah sakitnya telah mengenal dokter tersebut. Sehingga dengan mudah bagian administrasi dan direkturnya akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi dokter yang ingin melanjutkan sekolah. Lain halnya dengan dokter-dokter yang tidak pernah bekerja di rumah sakit seperti aku memiliki pengalaman kerja di puskesmas dan di klinik. Karena itu, proses untuk mendapatkan surat rekomendasi ini agak sedikit panjang dibandingkan dengan dokter yang bekerja di rumah sakit. Saat aku berniat untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini, aku mencoba untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan yang merupakan atasanku saat aku bekerja di puskesmas. Ternyata beliau sangat menerima baik keinginanku ini, sehingga merekomendasikan aku kepada direktur rumah sakit untuk mengambil spesialis radiologi. Jadi untuk mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit ini membutuhkan perjalanan yang sedikit panjang ya teman-teman. Apalagi jika kita tidak bekerja di rumah sakit, mungkin kita bisa dibantu oleh rekan-rekan kerja yang lain atau teman-teman yang pernah bekerja di rumah sakit untuk mencari infonya. Teman-teman tidak perlu takut karena jika kita berusaha mencari, insya Allah kita akan mendapatkan rekomendasi yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, itulah 3 hal yang dapat teman-teman lakukan sembari menunggu pendaftaran LPDP dibuka. Aku rangkum kembali. Hal pertama adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa LPDP. Yang kedua, mendownload buku panduan LPDP. Dan yang ketiga, mengejar skor TOEFL dan surat rekomendasi dari rumah sakit. Aku berharap video ini dapat membantu teman-teman yang mencari info tentang pendaftaran LPDP beasiswa spesialis. Dan pada video selanjutnya, aku akan membahas 10 dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran LPDP. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Aku mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum.